Haleluya, saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku, kami mengajak saudara yang ada di rumah untuk berdoa bersama dengan kami dalam acara doa bersama Ibu Esther pada pagi hari ini. Sama-sama kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan kita. Kita katakan kepada Tuhan, kasih setiamu yang membesarkan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami pada pagi hari ini. Kami masih dapat merasakan kasih setia Tuhan yang selalu baru, yang tak pernah berkesudahan bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan terlebih dari langit biru, kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sampai membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah Kau ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Tak pernah dapat kami balas setiap kasih-Mu Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih dari langit biru, kebaikan-Mu yang tak kau nyatakan, itu yang terjadi bagi kami. Berkat-Mu yang telah ku terima, sampai membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan. Siapakah kami Tuhan? Siapakah ku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah ku ini
untuk kita bisa berdoa bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Sebab besar kasih Tuhan, besar cintanya kepada kita. Sepanjang malam Tuhan telah memberkati kita, dan hari ini hari yang baru lagi, tentunya berkat yang baru lagi Tuhan berikan bagi kita. Saya percaya setiap hari kita menerima berkat-berkat Tuhan lewat doa kita dan lewat penyembahan kita. Dan hari ini kita akan memasuki firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan akan memberkati kita. Mari kita baca yang akan memberkati kita, saudara. Kita percaya bahwasanya firman Tuhan ini adalah Allah sendiri, dan Allah sendiri akan memberkati kita juga. Haleluya. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara di rumah, bacalah dengan baik ayat-ayat ini. Ketika kita membaca, kita teliti, kita perhatikan, sehingga ketika kita membaca, kita sudah menerima berkatnya. Kita akan mulai, saudara. Saya akan bacakan ayat pertama dan saudara bacakan ayat yang kedua. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dan semua orang kudus di seluruh Akaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Perubahan dalam rencana Paulus. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahami. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya. Seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak?
Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah iya dan tidak, tetapi sebaliknya, di dalam dia hanya ada iya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu 24 bersama-sama, bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, tetapi kamu berdiri teguh dalam iman. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita baik. Nah, saudaraku yang kekasih, di sini kita dapat melihat bagaimana Paulus, saudaraku, ya, menuliskan bahwasanya dia itu, saudaraku, menjadi rasul Allah oleh karena kehendak Allah. Dia menjadi hamba Tuhan, saudaraku, adalah oleh karena kehendak Allah. Paulus menjadi hamba Allah bukan karena dia memilih untuk menjadi hamba Allah, tapi sesungguhnya Tuhanlah yang memilih dia untuk menjadi rasul. Bagaimana kita sudah membaca kesaksiannya ketika dia hendak ke Damsyik untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menyeret laki-laki dan perempuan dari rumah-rumah ibadah dan membunuh mereka, menyiksa mereka. Karena dia berpikir itulah yang benar pada waktu itu. Dia adalah orang yang sangat tekun dan serius terhadap kebenaran yang dia tahu. Dahulu itulah yang dia tahu. Maka apa yang dilakukan oleh Paulus itu sangat bersungguh-sungguh. Tetapi ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, terlebih pada saat ini dia mengaku ayat yang pertama dari Paulus oleh kehendak Allah menjadi rasul Yesus Kristus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Jadi kita tahu juga bahwasanya Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Allah diberikannya kepada kamu. Jadi sesungguhnya kita ada pada saat ini, Tuhanlah yang memanggil kita, Tuhanlah yang memilih kita, bahkan Tuhanlah yang menyertai dan memberkati sampai pada saat ini. Tuhanlah yang menguatkan kita. Nah, dikatakan juga dalam ayat yang 3, terpujilah Tuhan Bapa kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Ayat 4, dengan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dan penghiburan yang kami terima dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jadi Paulus itu selalu memberikan pujian kepada Tuhan dan selalu mengakui Tuhan di dalam setiap keberhasilannya, dalam setiap keberadaannya. Paulus selalu meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Bagi dialah segala pujian. Ya, terpujilah Tuhan Bapa Yesus Kristus Tuhan kita. Pujian selalu ada di dalam hati Paulus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah selalu kita memuji Tuhan. Pujian selalu keluar dari hati kita, mengalir dari hati kita, melalui mulut kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Kita tinggikan Tuhan. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup ini, kalau kita meninggikan Tuhan, maka Tuhan akan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. Maka Tuhan akan membuka jalan kepada kita. Dia mengakui bahwasanya penghiburan yang dia alami
adalah berasal daripada Roh Kudus. Penghiburan dikatakan. Penghiburan itu ya berasal dari kata paraklesis. Paraklesis itu artinya yang berdiri di sisi seseorang sambil mendorong dan menolong pada saat kesukaran. Paulus berkata, dialah sumber penghiburan kami. Penghibur itu di dalam Alkitab, dalam Yohanes 14 ayat 16, sesungguhnya itu adalah Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 berkata, Roh Kudus penolong kita. Dia akan menolong kita, dia akan menghiburkan kita, dia akan memimpin kita. Paulus telah belajar banyak ya dalam pelayanannya, bahkan juga telah belajar pada banyak kesukaran-kesukaran, bahwa di dalam kesukaran-kesukaran yang dialami oleh Paulus, bahkan penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Paulus, sekalipun begitu hebat yang memisahkan orang percaya dari pemeliharaan Bapa, daripada belas kasihan Bapa surgawi, saudara. Namun Paulus telah belajar pertolongan Tuhan itu sempurna, pertolongan Tuhan itu tepat, sekalipun sepertinya hanya tinggal 1-2 menit, tapi pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Memang dalam kehidupan ini kadang-kadang Allah mengizinkan kesukaran menimpa orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ya, bahkan Paulus berkata di sini, kami seperti dijatuhi hukuman mati. Siapakah Paulus ini? Paulus ini adalah orang yang sungguh sangat setia. Paulus ini adalah orang yang sungguh-sungguh berjuang. Paulus ini betul-betul adalah orang yang berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada Tuhan. Tapi apa yang dialaminya pada saat ini? Dikatakan kami seolah-olah dijatuhi hukuman mati. Kadang-kadang Allah mengizinkan orang-orang yang setia, orang-orang yang taat kepadanya, mengalami kesukaran, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Tetapi percayalah, di dalam setiap penderitaan, dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, sesungguhnya Tuhan menyediakan penghiburannya bagi kita, yaitu Roh Kudus. Penghiburannya dapat menghibur kita, dapat menolong kita, sehingga kita cakap, sehingga kita mampu. Jangan sampai berputus asa. Kadang-kadang memang hampir-hampir seperti mati, sepertinya kita tidak berdaya lagi. Tapi pertolongan Tuhan itu sempurna. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Ayat yang kelima dikatakan, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan bagi keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah juga untuk menghibur kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dapat sabar menderita karena kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Jadi pengalaman-pengalaman hidup kita, mungkin penderitaan kita, masalah yang kita hadapi, sesungguh-sungguhnya itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sama seperti Kristus, penderitaan Kristus itu menjadi penghiburan bagi kita. Penderitaan Kristus itu menjadi keselamatan bagi kita. Percayalah, sobatku semuanya, akan apa yang kita hadapi bukan tanpa arti, bukan tanpa guna, tapi sesungguh-sungguhnya apa yang kita alami dalam kehidupan kita ini, sesungguhnya firman Tuhan berkata itu mendatangkan kebaikan. Dengan penderitaan yang kita alami, dengan mungkin penyakit, dengan kematian yang kita kasihi, dengan bahkan juga dengan kebangkrutan, dengan tekanan-tekanan yang kita hadapi, membuat kita makin dekat kepada Tuhan, membuat kita tak berdaya. Saking kita tak berdayanya lagi, maka tidak ada lagi jalan lain kecuali kita menyerah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan,
maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuji aku. Berserulah kepadaku pada waktu kesesatan, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuji aku. Kadang-kadang Tuhan izinkan kesesakan itu. Kadang-kadang Tuhan izinkan penderitaan itu. Tapi ingat, itu tidak melebihi daripada kekuatan kita. Inilah yang menguatkan kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan kapan kamu dicobai, Ia sendiri akan memberikan jalan keluar sehingga kamu cakap untuk menanggungnya. Sehingga kita cakap, sehingga kita mampu untuk menanggungnya. Dan Tuhan berkata, maka engkau akan memuliakan aku. Kenapa kita memuliakan Tuhan? Oh, terima kasih Tuhan, pertolonganku hanya daripadamu. Terima kasih, aku sudah bebas, aku sudah lepas, aku sudah sembuh, aku diberkati Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu ya Tuhan. Maka ada orang-orang yang mengalami seperti yang kita alami itu. Apa yang kita lakukan? Kita akan berkata, saya juga dulu mengalami seperti itu. Saya juga sudah mengalaminya. Saya sudah duluan mengalaminya. Tapi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan menolong saya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Paulus ini, kesengsaraan kami menjadi penghiburan bagi kamu. Sama seperti Kristus, kesengsaraan Kristus menjadi penghiburan yang berlimpah-limpah bagi kami. Penderitaan kami menjadi penghiburan bagi kami. Penghiburan kami menjadi penghiburan juga bagi kami. Nah, jadi sesungguhnya kehidupan kita di dalam Tuhan adalah kehidupan yang berguna, kehidupan yang memberkati. Jadi jangan mengeluh, jangan putus asa, jangan kecewa dalam hidup ini. Percayalah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang memanggil dan memilih kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat luar biasa, saudara. Jadi kesengsaraan kita juga, kesengsaraan kita belum tentu karena ketidaktaatan kita. Kesengsaraan yang kita alami belum tentu karena dosa kita. Dosa sudah pasti mendatangkan masalah, tapi masalah belum tentu oleh karena dosa kita. Bisa saja oleh karena setan, bisa saja oleh karena iblis, ya, bisa saja oleh karena dunia ini, bisa saja oleh karena orang percaya palsu, ya. Sementara kita ambil bagian dalam pekerjaan Kristus, ada masalah-masalah itu yang kita alami, jangan tertekan, jangan ditipu setan. Itulah, itu kan karena dosamu. Itulah, kan kamu sering berdoa pagi bersama dengan Ibu Esther, tapi masalahmu banyak juga. Saya juga nggak perlu berdoa dengan Ibu Esther, saya sendiri bisa berdoa. Nggak ada punya masalah seperti kamu, saya selalu ditolong oleh Tuhan. Jangan putus asa, jangan mau tertekan, jangan mau tertipu. Terima kebenaran firman Tuhan ini. Dalam segala perkara, apapun yang kita hadapi, di dalamnya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28. Nah, kemudian ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa sementara. Nah, saudara, jangan lama-lama. Juga akan hidup kami, hidup mereka juga, ya. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Kadang-kadang kalau masih ada uang, kadang-kadang kalau masih ada tenaga, kadang-kadang kalau masih ada relasi, kadang-kadang kalau masih ada simpanan, berharap kepada simpanan, berharap kepada relasi, berharap kepada yang dapat menolong. Kalau masih ada tenaga, kekuatan, masih mengandalkan kekuatan. Tetapi kadang-kala Tuhan izinkan semua, relasi semua hilang, uang pun habis, bahkan kesehatan sendiri pun terancam. Apa yang kita
Tuhan, hanya Engkau. Aku tidak mampu. Tolong aku Tuhan. Pada saat itulah Tuhan akan menolong kita. 10. Dari kematian yang begitu ngeri. Dari kematian yang begitu ngeri. Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Saudara-saudara, teman-temanku semuanya, sahabat doa Ibu Esther. Dari ayat firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana mereka, Paulus telah putus asa akan hidup mereka. Seorang yang taat mengasihi Allah, setia, dan terus taat bisa saja mengalami keputusasaan. Tapi tadi Bu Esther katakan jangan berlanjut seketika. Ibaratnya Tuhan berkata jangan takut. Kalau kita tidak takut, Tuhan tidak perlu bilang sama kita jangan takut. Kalau kita tenang-tenang saja dikatakan jangan takut, maka jawabnya apa? Siapa takut? Siapa takut? Gitu ya. Tapi justru karena takut, maka Tuhan bilang jangan takut. Kadang ketakutan itu bisa juga, tapi jangan biarkan ketakutan itu berlanjut sampai menekan kita. Keputusasaan itu bisa jadi, tapi jangan biarkan keputusasaan itu menekan kita. Ketika keputusasaan itu datang, segera kita berkata, aku tak mampu Tuhan, aku nyerah Tuhan. Aku tidak bisa Tuhan, tolong aku Tuhan. Segera ya saudara. Nah, karena bisa sepertinya melebihi kekuatan kita. Kalau masih bisa kita angkat, kita angkat. Kalau kita nggak bisa lagi mengangkat, maka kita nyerah kepada Tuhan. Jangan pernah merasa pada waktu kita seperti itu, jangan pernah merasa ditinggalkan Tuhan. Jangan merasa kecewa kepada Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Saya kadang-kadang bingung ya kalau orang berkata aku kecewa kepada Tuhan. Tuhan tak adil, aku kecewa sama Tuhan. Kalau engkau kecewa kepada Tuhan, lalu siapa lagi yang menolong engkau? Kalau engkau nggak percaya lagi sama Tuhan, lalu siapa lagi yang menolongmu? Gak mungkin setan. Hanya dua, Tuhan dan setan. Setan itu datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Setan itu pencuri, pendakwa, pengintimidasi. Apapun yang terjadi, katakan Tuhan engkau baik. Nah, itu sungguh sangat menolong kita. Jangan pernah merasa ditinggalkan Tuhan. Ya, saudaraku, sementara kita memandang dengan iman kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, membawa kita kepada kemenangan yang luar biasa. Ayat yang ke-11 dikatakan kamu juga, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Satu prinsip Alkitabiah yang tidak bisa disangkal, bahwa doa kita bagi orang lain akan membebaskan kuasa dan kegiatan Allah dalam kehidupan orang itu, saudara. Oleh karena itu, kita harus mendorong untuk diri kita untuk berdoa syafaat bagi yang lain. Nah, ketika kita berdoa, maka doa kita itu membebaskan kuasa Allah bekerja untuk menolong orang tersebut. Orang-orang yang berada di dalam kesesatan, orang-orang yang berada di dalam penderitaan. Lalu ada orang di tempat yang lain berdoa, maka itu orang itu akan membebaskan kuasa dan kegiatan Allah dalam kehidupan orang tersebut. Nah, jadi ada orang menderita di sana, kita berdoa di sini, maka doa kita itu membebaskan kuasa Allah bekerja atas orang tersebut di sana, di kota sana, di kampung sana, di pulau sana. Kuasa doa tak terbatas. Itu sebabnya pada saat ini jangan pernah berhenti berdoa. Ketika kita berdoa, Tuhan menggerakkan tangannya seperti pujian kita katakan. Ketika kita berdoa, Tuhan membukakan tingkap langit. Tuhan akan memberikan pertolongannya. Jangan pernah bosan berdoa, sebab ada kuasa dalam doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Ayat yang ke-12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini
khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan, kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat karunia, bukan oleh karena hikmat manusia. Nah, jadi saudara, inilah yang kami megahkan, kata Paulus. Apa itu? Landasan Paulus untuk bersuka cita dan bermegah, saudara, bahwasanya Paulus bisa melayani di dalam ketulusan, dalam kemurnian, dan dengan integritas perilakunya. Berintegritas artinya melakukan apa yang dia ucapkan. Tidak hanya sekedar ngomong, tidak hanya sekedar pemberita seperti yang apa namanya itu, seperti ejen-ejen mobil gitu. Ayo Bekasi, ayo. Apa namanya? Medan. Semua orang Medan masuk ke bis itu. Tapi ternyata dia tetap tinggal di Pulau Gadung. Ya, nggak pernah dia ke Medan, hanya bersuara-suara aja Medan begitu. Kiranya kita hamba-hamba Tuhan, saya yang selalu menyuarakan Yesus sorga pada saat ini, benar-benar kita sampai ke sorga. Sampaikan, lakukanlah segala sesuatu dengan ketulusan, dengan kemurnian, dengan integritas. Inilah yang membuat kita bermegah. Inilah yang membuat Paulus bermegah. Ketulusan, kemurnian hatinya, integritas perilakunya. Dia telah menetapkan bahwa sepanjang hidupnya dia tetap setia kepada Tuhan, menolak untuk menjadi serupa dengan dunia, dan menyelipkan juru selamatnya. Dan ia bertekun dalam kekudusan sampai Allah memanggilnya. Inilah yang bisa kita megahkan, saudara pengkasih, itu ketulusan, kemurnian, integritas perilaku kita. Dan kemudian bagaimana kita bersungguh hati untuk terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, untuk menolak dunia yang menyelipkan juru selamatnya, yang menyelipkan Yesus, dan terus bertekun di dalam kekudusan sampai Yesus datang memanggil kita, sampai kita menutup mata, saudara. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang memberkati kita di pagi hari ini. Yang diberkati, berikan syukur kepada Tuhan, ucapan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang telah memberkati kami. Kami sadar, kami tahu kami ada oleh karena Kristus yang telah memanggil dan memilih kami. Dan dalam perjalanan kami menuju sorga, ya Tuhan, sementara kami masih hidup dalam dunia ini, Tuhan, mungkin kami mengalami begitu banyak tekanan, masalah, persoalan, penderitaan, pergumulan. Namun sekalipun kami mengalami hal yang demikian, hari ini kami diajarkan untuk kami tidak berputus asa. Kadang-kadang oleh karena kami tidak berdaya lagi dengan tenaga dan kekuatan kami tidak mampu lagi, sehingga kami merasa seperti dijatuhi oleh hukuman mati. Kami putus asa. Namun kami tidak tetap tinggal dalam keputusasaan, kami tidak tetap tinggal dalam kekecewaan. Kami tidak akan menyalahkan Tuhan, tapi kami mengarahkan pandangan kami berlari datang kepada Yesus. Kau Tuhan yang baik, nama-Mu Immanuel. Di tengah-tengah penderitaan, masalah yang kami hadapi pun, Engkau tetap ada. Kau beserta dengan kami. Terima kasih buat orang-orang yang berdoa kepada kami. Terima kasih buat pendoa pada saat ini yang bertekun setiap pagi, datang duduk di bawah kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu, mengambil yang terbaik baginya. Seperti Maria, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami menikmati kasih setia-Mu. Ajar kami terus untuk kami boleh berdoa untuk orang lain. Oleh karena doa umat Tuhan, maka Paulus juga terus beroleh kekuatan. Doa kami menurunkan kuasa. Doa kami menurunkan mujizat. Doa kami menggerakkan tangan Allah. Doa kami membebaskan Allah bekerja dan kuasa Allah bekerja bagi orang-orang yang kami doakan. Kami bersyukur Tuhan. Doa kami untuk bangsa kami tidak pernah sia-sia.
kurangi. Syukur bagimu. Tidak ada kekecewaan. Akan apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, satu hal yang kami percaya, Tuhan kami baik. Kami percaya kepada maksud baik
hadapi, kami percaya kepada maksud baik Tuhan. Bahwasanya dalam segala perkara yang kami hadapi, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini mungkin kami sering mengeluh, bersungut-sungut, bahkan kami malas untuk berdoa kembali datang kepadamu. Oleh karena hal-hal yang kami hadapi dalam hidup ini, tekanan-tekanan hidup, bahkan juga keadaan kondisi kesehatan tubuh kami yang tidak seperti biasa, membuat iman kami lemah, membuat kami tidak datang dengan sungguh-sungguh kepadamu. Kami mengharapkan sesuatu yang baik, tapi kami tidak datang duduk di bawah kaki berdoa dan memuji menyembahmu. Ada banyak hal yang salah yang kami lakukan, mempertanyakan dirimu dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni segala pemberontakan kami, basuh, kuduskan, sucikan kami. Kami mau masuk ke dalam seluruh kehendak dan rencana. Kami mau menyenangkan hatimu. Apa yang kau kehendaki untuk kami lakukan, firman yang kami dengarkan sebagai pedoman bagi kami pagi hari ini, kami akan belajar untuk melakukannya, mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu kesengsaraan yang kami alami itu merupakan penghiburan, itu akan menjadi berkat nanti bagi orang lain. Bahkan kami dengan bersuka cita menyaksikan bahwasanya Tuhanlah yang mengangkat kami, Tuhanlah yang mengubah ratapan kami menjadi tari-tarian, penderitaan kami menjadi kebahagiaan. Kami akan menyaksikan itu ya Tuhan, dan orang lain akan diberkati, orang lain akan mendapat iman, orang lain akan mendapat berkat. Kami rindu hidup kami ini menjadi berkat. Bukankah Engkau berkata Tuhan, aku akan memberkati engkau dan olehmu bangsa-bangsa beroleh berkat. Oleh kami, rumah tangga kami, keluarga kami, teman sahabat kami, teman kantor kami akan diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, Raja di atas segala raja yang telah memanggil dan memilih menetapkan kami. Haleluya. Amin. Sebelum doa kita berdoa saudara, saya yakin dan percaya semuanya kita yang ada di tempat ini, tempat saudara yang ada di grup doa ini, Tuhan memberkati saudara akan apapun masalah yang kita hadapi. Tuhan telah menolong saudara, Tuhan telah menyembuhkan saudara. Adalah lebih baik didoakan, adalah lebih baik mendoakan daripada didoakan. Bukan berarti saudara tidak bisa meminta permohonan doa. Setelah selesai ini ketik juga, tolong ibu doakan kami akan hal ini. Nanti kami masih akan lanjut doa ini minimal sampai jam 7. Kami masih berdoa. Nanti malam juga kali kedua lagi doa-doa pribadi kami juga akan kami doakan. Sembari saya baca komentar-komentar saudara, saya juga berdoa kepada Tuhan untuk saudara juga. Tetapi ingatlah, adalah jauh lebih baik mendoakan daripada didoakan. Sungguh lebih baik memberi daripada diberi. Kalau kita pada saat ini percaya kepada Tuhan, segala pergumulan saudara, segala beban masalah sudah ditolong oleh Tuhan. Percayalah akan hal itu. Nah sekarang kita berdoa. Untuk apa kita berdoa? Lihatlah bagaimana Indonesia adalah peringkat 6, nomor 6 di 100 sekian negara mengatasi pandemi COVID, saudara. Bahkan dari Amerika pun kita di atas daripada Amerika. Ini adalah salah satu berkat Tuhan. Saya yakin dan percaya ini adalah juga jawaban doa kita. Jangan kita hanya sebagai penonton, tapi marilah kita ikut serta di dalam setiap apapun yang dihadapi oleh bangsa negara kita ini. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan kalau pandemi ini sudah semakin melandai, sudah semakin baik, dan anak-anak sekolah sudah banyak yang sudah sekolah, anak saya sendiri sudah sekolah. Terima kasih untuk Tuhan dan terima kasih buat doa-doa kita semuanya. Terlebih juga tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita, kami dikuatkan oleh karena doamu. Paulus mengakui dia kuat adalah oleh karena doa daripada ya jemaat. Nah hari ini kita akan berdoa. Ya, haleluya. Kita berdoa saudaraku untuk
bangsa negara kita berdoa untuk sesama. Saya kurang bisa membaca hari ini siapa yang ujian tes ini besok ya saudara, karena hanya itu saja kelihatan. Doakan Bu, besok tes left apa itu ya. Oke, saudaraku, nanti akan kami doakan juga. Kita berdoa untuk bangsa negara kita terus, karena kalau kita berdoa untuk bangsa negara kita berarti luas yang kita doakan. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Kita doakan bangsa negara kita, kita doakan presiden kita doakan pemerintahan kita doakan masyarakat Indonesia, kita doakan perekonomian, kita doakan sekolah tatap muka pada saat ini yang sedang berjalan, supaya semua diberkati oleh Tuhan. Tangan Tuhan bekerja, saudara. Ya, kita doakan rumah-rumah sakit, kita doakan para dokter semua, perawat semua diberkati oleh Tuhan. Mereka patut kita kasih jempol kepada mereka, karena hasil kerja mereka yang demikian rupa Tuhan memberkati. Kita doakan juga para menteri, khususnya Pak Luhut Panjaitan yang demikian rupa dia sebagai ketua di penanganan COVID-19 ini. Perlu kita kasih jempol dan kita doakan, kita dukung. Tuhan memberkati mereka. Saudara, sambil hati kita tertuju kepada Kristus Yesus, dan kemudian apa yang Tuhan tahukan untuk kita doakan, ucapkan dari hati kita, maka itu akan jadi. Saudara, kita akan berdoa untuk bangsa negara kita ini, juga masyarakat kita doakan. Ya, saya minta kalau orang untuk mendoakannya, langsung kita berdoa, saudara. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami percaya kepada Tuhan, tangan Tuhan yang bekerja, kuasa Tuhan yang bekerja. Haleluya. Hari ini kami diajari supaya kami juga berdoa, membela baik orang-orang khusus dan juga masyarakat, baik jemaat. Tuhan, kami tahu doa kami Tuhan kuasa. Doa kami bukan mujizat Tuhan. Saat ini kami datang berdoa, mohon kepada-Mu, syukur kepada-Mu, terima kasih kepada Indonesia yang kami cintai, bangsa yang Tuhan. Hanya Tuhan kami sungguh-sungguh Tuhan memberkati. Kami percaya dalam penanganan pandemi COVID, kami ada di peringkat 6 di bawah kami
besok akan ada cek lab untuk ginjalnya. Ibu ini dia setia dalam doa kita ini ya. Saudara, setiap hari saya melihat dia setia, semangat melayani Tuhan, sekalipun dengan ginjalnya yang demikian, cuci darah 2 kali seminggu. Tapi kita berdoa pada saat ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya sendiri dalam pelayanan sudah pernah mengalami seperti ini. Ada seorang bapak yang sudah cuci darah, sudah operasi, ginjalnya hanya tinggal 20%, tapi didoakan sembuh dan tidak cuci darah lagi. Kalau orang berkata sekali cuci darah, seumur hidup cuci darah, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk itu kita berdoa pada saat ini untuk Ibu Dermawan Tampubolon. Besok akan tes lab supaya ginjalnya baik dan tidak perlu lagi cuci darah. Darah Yesus menyucikan. Fungsi ginjal berfungsi kembali dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyatukan hati kami. Kami berdoa pada saat ini. Ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan. Kami adalah hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, tebusan-Mu ya Tuhan, biji mata-Mu ya Tuhan. Saat ini kami dalam menyatukan hati. Sekalipun kami tidak satu tempat di rumah kami masing-masing, tapi doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa untuk Ibu Dermawan Tampubolon pada saat ini. Nyatakanlah kuasa-Mu, bahwasanya besok hamba-Mu ini akan tes lab kembali ya Tuhan. Bapa, kami berdoa kepada-Mu, berkatilah ya Tuhan, supaya hasilnya baik, ginjalnya baik, darahnya baik, ginjalnya berfungsi sebagaimana mestinya. Tidak lagi perlu mencuci darah di rumah sakit, tapi darah Yesus yang menyucikan darahnya, tidur Yesus yang menyembuhkan, kuasa Tuhan yang memulihkan ginjalnya, sebagaimana fungsi ginjalnya, demikianlah kembali berfungsi dengan baik, sempurna ginjal Ibu Dermawan dalam nama Yesus, sehingga Tuhan hamba-Mu yang tetap sehat, Engkau mengasihi, Engkau memberkatinya, bagaimana Tuhan Hizkia melayani dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Demikian hamba-Mu ini sungguh-sungguh tulus melayani Engkau dalam kondisinya ini pun tetap melayani Engkau dengan roh yang menyala-nyala. Kami berdoa, hargakanlah ini Tuhan, lakukanlah ini, jadikanlah ini sebagai satu kebenaran untuk menolong Ibu Dermawan ini. Berkati dia pada saat ini. Kami minta ginjal yang baru, ginjal yang berasal dari Tuhan, ginjal yang diberkati, ginjal yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, berfungsi sebagaimana mestinya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa berkati Ibu diteguhkan hatinya, imannya tidak menjadi lemah, dia tidak bimbang, tapi dia teguh percaya kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan akan menolong, bahkan kesembuhannya akan memberkati banyak orang Tuhan, kesembuhannya memberkati banyak orang ya Tuhan, dan nama Tuhan akan dipermuliakan lewat kesembuhannya. Terima kasih, berkati suaminya, berkati anak-anaknya, kehidupan rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami kepada-Mu dalam nama Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan menolong kami. Haleluya. Terima kasih. Kami tahu doa kami sampai kepada-Mu. Muliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji, hormat, juga syukur. Tuhan Yesus memberkati kita, umat pemenang, selamat berkemenangan, selamat beraktivitas. Immanuel.